Jadi niki tesih bicara soal hadis-hadis keutamaan akal. Malaikat itu serius mengabdi kepada Allah dengan akalnya. Bahkan dalam filsafat malaikat itu adalah akal tanpa jisim. Malaikat itu dalam bahasa filsafat justru malah disebut akal tanpa jasad. Nek awake dhewe niki akal di dalam otak. Otak adalah jisim, ada di dalam tubuh. Malaikat itu adalah akal yang tidak dibingkai dengan tubuh. Sebaik-baik orang dalam ketaatan itu sangat bergantung kepada kesempurnaan akal. Bagaimana orang akalnya disebut sempurna? Apabila akal memperoleh makanannya. Makanan tubuh itu ya makanan, minuman, vitamin, karbohidrat dan sebagainya. Makanan akal adalah ilmu. Maka semakin bagus akalnya berarti ilmunya semakin mencukupi, dan itu adalah amal yang terbaik ketimbang amal yang sifatnya fisik. Jadi supaya golek utama tentu prasyarat paling utama adalah akal. Lalu dilanjutkan kultu matur sapa ingsun wa fil akhirah. Lalu dengan apa keutamaan itu bisa dicapai terkait dengan akhirat? Qala mengko dawuh sapa Rasul bil akli kelawan akal. Jadi untuk memperoleh kesempurnaan dunia ataupun akhirat, dua-duanya mensyaratkan menggunakan akal. Bukankah yang dibalas itu adalah amal perbuatan? Lalu Rasul menjawab, apakah ada amal perbuatan tanpa akal? Ora ono wong gawe becik amal soleh tanpa menggunakan pikiran, tanpa menggunakan akal. Maka akallah yang menjadi prasyarat utama seluruh amalnya akan mendapatkan balasan. Tiap sesuatu ono alate, wong nyambut gawe ono alate, wong belajar ono bukune, ono pulpene, wong graji ono grajine. Dan alatnya seorang mukmin adalah akal. Maka tidak disebut mukmin jika tidak memiliki akal atau tidak menggunakan akal. Ini semuanya menjelaskan bahwa akal adalah sangat utama dan siapapun membutuhkan akal. Bahkan jika manusia tanpa akal, maka terjatuhlah ia pada makhluk di bawahnya. Maka sama dengan jenis hayawan dan seterusnya. Ciri-ciri orang yang paling dicintai Allah, satu adalah orang yang berlelah-lelah fi taatillah dalam ketaatan kepada Allah. Kedua, wa nasoha lan gawe bagus la ibadihi maring kawulane Gusti Allah. Inilah yang disebut hablum minallah hablum minan nas. Hubungan vertikal ke atas baik, hubungan menyamping horizontal juga harus baik. Maka ada kesalehan individual, ada kesalehan sosial. Ada kesalehan yang harus diukur secara sosial. Misalnya lurah kok bendino wiridan bar subuh ngantek jam 12, itu bukan lurah yang baik. Walaupun secara vertikal dia soleh, dikir, tapi dia melakukan atau mengkhianati amanat masyarakat, karena lurah itu dipilih supaya dia mengurusi masyarakat. Lah kok dikiran. Sama juga polisi ke orang jogo keamanan tapi malah dikiran sehari-hari, maka dia polisi yang tidak soleh. Jadi standar kesolehan sosial itu standar kesalehan sesuai dengan tugas pokok fungsi di dalam kehidupan dunia. Guru orang ngajar kok wiridan, atau mlebu jam itu ke jam 12 wiridan terus. Bukan guru yang soleh, karena guru diberi tugas untuk mengajar, bukan untuk wiridan. Dan seterusnya. Jadi yang ketiga cirinya, selain taat kepada Allah, yang kedua itu berbuat baik kepada sesama hamba, yang ketiga adalah menyempurnakan akal. Dengan apa? Tentu dengan mencari ilmu. Karena vitaminnya akal, karbohidratnya akal, semuanya adalah ilmu. Tanpa itu maka
tubuh kok tanpa makanan bergizi maka lemah. Begitu juga akal tanpa ilmu maka dia akan lemah.